semua yang menjadi beban dalam hidup kami, karena kami tahu Tuhan Kau sumber jawaban dalam hidup kami, Kau segalanya dalam hidup kami. Di dalam-Mu kami menang, di dalam-Mu ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh menyembah Kau, dan pagi ini Tuhan kami bawa segenap doa kami kepada-Mu, hanya kepada Tuhan kami, kepada Raja kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, bahwa sepanjang malam kami boleh lalui dengan tidur yang nyenyak, dan pagi hari ini kami merasa segar, kami kuat kembali Tuhan. Kami bisa menghirup udara yang segar Tuhan. Semua ini adalah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau yang selalu melawati kami Tuhan, hari lewat hari, bahkan detik lewat detik pun Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami datang terlebih dahulu kepada-Mu Tuhan, untuk puji dan sembah Engkau, menyerahkan seluruh hati kami Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami tahu sesungguhnya Tuhan terlebih dahulu yang mengasihi kami, memberkati kami, mengawali hari-hari kami Tuhan, dengan semua yang ada pada kami Tuhan. Tuhan selalu menyertai hidup kami. Apa yang kurang di diri kami Tuhan, Kau tidak pernah memperhitungkannya, tapi Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami yang sudah memuji Engkau, puji dan sembah, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih, hanya terima kasih yang selalu kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengawali doa kami, dan kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di Efrata Tuhan, dengan semua pemimpin kami, dengan Ibu Pendeta Trivena Karunia Jaya dengan semua keluarganya, juga Bapak Ibu Gembala kami Handoyo Lim dengan seluruh keluarganya, juga dengan para hamba-hamba Tuhan yang membantu pelayanan di Efrata ini. Tuhan, beri mereka sehat, kuat Tuhan, jagai kehidupan mereka keluarga demi keluarga Tuhan, supaya hatinya terus diperbaharui Tuhan, dan mereka bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melayani jemaat yang ada di Efrata Tuhan. Berdoa untuk anak-anak sekolah minggu sampai ke youth, ke teen, terus ke keluarga muda, keluarga dewasa, setiap komsel yang ada di gereja kami Tuhan, dan juga para lansia Tuhan. Tuhan selalu melawati kami semua Tuhan. Yang tidak berdaya, Tuhan datang untuk memberi penghiburan, kekuatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan tambahkan Tuhan, yang sedang mengalami pergumulan Tuhan menangkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Kalau sebentar firman Tuhan akan ditaburkan, mari Bapak, kami akan duduk diam mendengarkan. Tuhan sucikan hati pikiran kami untuk bisa kami dimuridkan Tuhan, untuk kami bisa menerima apa yang menjadi kebenaran hidup kami. Firman-Mu yang bisa mengubah seluruh kehidupan kami Tuhan. Tambah hari akan kami tambah maju Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah
puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berpuasa. Nah, hari ini kita mau belajar bersama fasting for surrender. Puasa, sama-sama puasa tetapi untuk berserah kepada Tuhan. Bagaimana puasa kita? Bagaimana ketika kita menahan lapar, menahan haus, menahan emosi kita sedang berserah kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu ya, mengapa kita ini kok berpuasa? Untuk apa? Untuk menahan lapar dan haus? Iya betul. Untuk mengendalikan emosi? Iya betul. Untuk membuat lebih sehat? Betul juga. Karena ada beberapa penelitian kalau orang berpuasa itu jadi lebih sehat, baik jasmaninya maupun rohaninya. Dan mengikuti program gereja, ya benar, kita berpuasa saat ini untuk mengikuti program gereja. Tetapi kalau ditanya lebih lagi, kalau diminta untuk merenungkan lebih lagi, mengapa kita berpuasa? Apakah sekedar untuk menahan lapar dan haus? Apakah untuk sekedar supaya kita bisa mengendalikan emosi kita? Atau kita sedang punya tujuan untuk hidup kita lebih sehat? Atau puasa kita beberapa hari ini hanya mengikuti program gereja? Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita merenungkan mengapa kita berpuasa. Kenapa kok kita ikut program gereja? Kenapa kok hari-hari ini kita menahan haus, menahan lapar? Atau kenapa kok hari-hari ini kita harus mengendalikan emosi kita? Entah itu di jam-jam puasa kita atau di jam-jam kita berbuka. Kalau ada orang yang berkata, kalau sudah buka boleh marah Bu, gitu ya. Sesungguhnya tidak Bapak Ibu. Dalam 40 hari ini kita betul-betul harus mengendalikan emosi kita. Tetapi pagi hari ini mari kita renungkan, untuk apa sih? Mengapa sih hari ini saya berpuasa? Apa yang sedang saya kejar? Apa yang sedang saya harapkan? Apa yang sedang saya rindukan? Apakah saya hanya sekedar ikut-ikut saja? Atau betul-betul ada yang sedang saya rindukan untuk Tuhan kerjakan di dalam hidup setiap kita? Bapak Ibu, saya berdoa setiap kita tahu, punya tujuan kenapa hari-hari ini kita berpuasa. Enggak sekedar hanya ikut-ikut program, enggak sekedar hanya malu Bu, kalau komsel lain teman-teman satu komsel puasa semua Bu, masa saya tidak? Malu Bu, kalau di gereja Bu, kita lagi ada pertemuan, semua puasa. Masa saya tidak? Bapak Ibu, ayo cari, kejar. Kenapa kok kita berpuasa? Berpuasa adalah salah satu pernyataan diri kepada Tuhan, bahwa sebetulnya kita tidak mampu menghadapi sendiri tanpa Tuhan. Ketika kita sedang dalam pergumulan Bapak Ibu ya, ketika hidup kita sedang berat, ketika kita sedang sebuah masalah atau tragedi atau perjuangan yang terjadi dalam hidup kita, berpuasa merupakan salah satu pernyataan diri kita kepada Tuhan, bahwa kita tidak mampu menghadapi sendiri tanpa Tuhan. Ketika kita berpuasa, kita sedang berkata, Tuhan, ini loh aku Tuhan. Aku kendalikan diriku, aku kendalikan emosiku, aku kendalikan tubuhku, aku kendalikan nafsuku. Karena sesungguhnya aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan, ini aku sedang berserah. Ini loh Tuhan, tubuhku yang lemah, jiwaku yang lemah. Aku sedang berserah kepada Tuhan. Berpuasa adalah salah satu pernyataan diri, deklarasi diri kita kepada Tuhan, bahwa hari ini kita sedang give up sama Tuhan.
Kita sedang berkata, Tuhan, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Aku tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Esra 8 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Bapak Ibu, pada waktu itu Esra sedang memimpin bangsa Israel untuk keluar dari pembuangan. Tapi dia sudah berkata kepada raja pada waktu itu, dia ingin membangun kembali bangsa Israel. Dia ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Dia berkata kepada raja, Raja, Tuhan itu pasti akan melindungi kami. Dia akan menyelamatkan kami. Kuasa murkanya akan menimpa semua orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi sebagai manusia dia berkata, aku gentar Tuhan. Aku tahu aku tidak mampu memimpin bangsa ini seorang diri kalau tanpa Tuhan. Dan kemudian Esra mengajak seluruh orang Israel untuk berpuasa. Minta sama Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Tuhan, ini terlalu berat. Kami harus membuktikan bahwa betul-betul Allah menyertai kami. Dan kalau Tuhan tidak menyertai kami, maka kami tidak mampu. Hari itu Esra berkata, ayo puasa. Ayo kita minta sama Tuhan, supaya Tuhan betul-betul melindungi setiap kita mencari Tuhan. Dan Esra 8 ayat 23 berkata, Allah mengabulkan permohonan kami. Allah mengabulkan setiap permohonan, setiap doa yang dinaikkan dengan berpuasa, dengan berserah kepada Tuhan, dengan berkata, Tuhan, kami tidak mampu sendiri. Tuhan mengabulkan. Tuhan berkata, oke, aku sertai. Bapak Ibu, seringkali kita tahu bahwa Allah melindungi kita, Allah menolong kita, Allah menyertai kita, Allah memberkati kita. Tetapi masalahnya, apakah hati kita percaya? Apakah kita betul-betul percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita? Atau kita sedang seperti Esra, kita berkata kepada semua orang, Tuhan itu pasti menyertai, Tuhan itu pasti melindungi, Tuhan itu pasti memimpin kita. Tapi ketika kita sedang dihadapkan pada satu masalah, dihadapkan pada satu persoalan, dihadapkan pada satu kesempatan untuk menunjukkan iman kita, tiba-tiba kita gentar. Tiba-tiba kita berkata, kami sudah ngomong, aku selalu ngomong loh Tuhan, kalau Tuhan itu pasti menyertai aku. Aku selalu yakin kalau Tuhan pasti menolong. Aku selalu yakin kalau Tuhan pasti memberkati. Tapi hatiku gentar, hatiku takut. Oleh sebab itu, kita perlu berpuasa Bapak Ibu. Kita perlu berkata, Tuhan, ini pernyataan diriku. Ini satu bukti bahwa aku betul-betul butuh Tuhan. Ini satu kesempatan yang aku berikan buat hatiku sendiri melihat penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, fasting for surrender, berpuasa untuk berserah. Ada begitu banyak tokoh Alkitab ketika mereka sedang terjepit, ketika mereka sedang dalam pergumulan yang berat, ketika mereka sedang betul-betul tidak punya kekuatan manusia untuk menghadapi setiap pergumulan mereka,
mereka berserah dan berpuasa. Mereka meletakkan diri mereka, meletakkan hati mereka untuk lebih banyak berjumpa dengan Tuhan melalui doa dan puasa. Ada Daud yang berpuasa untuk kesembuhan anaknya. Anak yang dia dapatkan dari istri daripada perwiranya, dari Batsheba. Ketika sakit, dia sehari semalam dia berpuasa, dia berkata, Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong anakku. Dia betul-betul berseru kepada Tuhan. Dia nggak makan, dia nggak minum sehari semalam. Memang Bapak Ibu ya, kemudian besoknya anak itu meninggal. Dan setelah anak itu meninggal dunia, justru Daud makan dan minum. Pegawainya semua heran. Mereka berkata, kenapa ya raja ini? Waktu anaknya sakit kemarin, dia tidak makan, tidak minum. Tapi pada waktu anaknya itu sudah meninggal dunia, dia malah makan dan minum. Tapi Daud berkata, satu statement yang menarik dari Daud, dia berkata, selagi masih ada harapan, aku berseru kepada Tuhan. Aku berserah meminta belas kasihan Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah membuat keputusan, untuk apa lagi aku bergabung? Untuk apa lagi aku meratap? Daud punya sikap hati yang berserah dengan luar biasa. Dia berjuang meraih belas kasihan Tuhan. Dia berkata, Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong anakku. Tapi ketika Tuhan berkata, enggak, anak itu hasil dari perbuatan dosa. Anak itu tidak boleh hidup. Anak itu akan menjadi duri dalam dagingmu. Mungkin. Dan Tuhan ambil anak itu. Daud berkata, oke Tuhan, aku sudah berserah. Aku sudah minta belas kasihan Tuhan. Tapi tetap ketetapan Tuhan yang nomor satu dalam hidupku. Esther berpuasa untuk keselamatan bangsanya. Ketika Mordekai berkata, ini bangsamu ini mau dihabisi sama Haman loh Esther. Esther berkata, oke kita puasa 3 hari 3 malam. Maklumkanlah puasa buat mereka semua. Kita mau puasa. Kita mau minta belas kasihan Tuhan. Dan ketika Esther menghadap raja, tongkat perkenanan itu turun buat raja. Pada waktu itu saudara, Raja Ahasiweros itu, ratunya saja tidak boleh menghadap dengan sembarangan. Jadi kalau ratunya tidak dipanggil, tidak boleh menghadap. Ketika dia mau menghadap, kalau tongkat itu diulurkan, tongkat raja itu diulurkan, baru Esther dikasih kesempatan, diperkenankan untuk menghadap. Tapi kalau tongkat itu tidak diulurkan, Esther tidak boleh menghadap. Hari itu Esther berkata, ayo puasa. Semua bangsa Israel, ayo puasa. Minta pertolongan Tuhan, berserah sama Tuhan. Dia berkata, mengenai aku, sudah gak usah dipikirin. Pokoknya puasa aja dulu. Kita minta belas kasihan Tuhan. Perkara nanti raja berkenan atau tidak ketika aku datang menghadap, itu nanti. Tapi kita minta belas kasihan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Dan hari itu raja mengulurkan tongkatnya. Kita semua tahu ceritanya. Kemudian Esther diperkenan. Esther mengungkapkan apa yang terjadi kepada bangsanya. Dan tongkat sula yang disiapkan Haman untuk Mordekai. Bahkan Haman sendiri yang disulakan di tiang itu. Bapak Ibu Saudara, dia berserah karena tidak ada lagi yang bisa menolong bangsanya kecuali Tuhan. Karena tidak mungkin bangsa Israel diselamatkan tanpa belas kasihan Tuhan. Karena kalau cincin meterai raja sudah dicapkan, maka surat itu punya ketetapan hukum yang tetap. Tidak bisa dicabut lagi Bapak Ibu. Maka sebetulnya hari itu Israel harusnya dimusnahkan. Tapi karena Esther dan seluruh bangsa Israel berpuasa, berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka hari itu
tiba-tiba pembalikan keadaan terjadi. Semua yang dipersiapkan Haman untuk bangsa Israel, justru dia sendiri yang mengalaminya. Orang-orang Niniwe, ketika Yunus berkata, bertobatlah, kamu akan dimusnahkan. Mereka mengambil langkah berpuasa. Mereka berkata, Tuhan ampuni dosa kami. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami ini orang berdosa. Tidak ada satu hal pun yang dapat menebus dosa kami, untuk kami diluputkan dari setiap hukum Tuhan. Tapi dengan puasa, dengan keberserahan mereka, dengan pasrahnya mereka kepada Tuhan, kita semua tahu Tuhan mengurungkan niatnya untuk menghukum orang-orang Niniwe. Bahkan sampai Yunus marah, sampai Yunus berkata, aku sudah tahu Tuhan endingnya bakal kayak gini, Tuhan bakal mengampuni. Tapi orang-orang Niniwe mengambil langkah untuk berpuasa, karena tidak ada lagi satu kesempatan pun yang mereka lihat untuk mereka diluputkan dari hukum Tuhan. Tapi hari ini kita tahu, Alkitab mencatat Tuhan mengampuni mereka. Bapak Ibu, berpuasa membuat Tuhan tergerak hati dan melihat penyerahan diri kita, dan belas kasihan Tuhan turun atas kita. Dengan kita berpuasa, dengan kita berkata, Tuhan, ini aku tuh manusia lemah. Kalau aku tidak makan, aku tidak minum, tubuhku aja lemah, jasmaniku aja lemah. Apalagi kalau aku tidak makan dan minum yang rohani, tidak mengenyangkan rohku dengan takut akan Tuhan. Apalagi kalau aku tidak melekat kepada Tuhan. Siapakah kita ini, saudara? Apalah kita ini, saudara, kalau kita tidak melekat kepada Tuhan? Hari-hari ini mari punya tujuan berpuasa. Mari kita temukan satu visi, kenapa kita harus berpuasa. Bukan sekedar mengikuti program gereja, bukan sekedar kita ikut-ikut, bukan karena kita malu. Tapi mari temukan kenapa kita harus berpuasa. Apa yang sedang begitu menekan hati kita hari-hari ini? Apa yang begitu berat kita hadapi hari-hari ini? Ayo perbanyak waktu kita di tengah-tengah doa dan puasa kita 40 hari ini. Perbanyak waktu kita untuk berseru kepada Tuhan, untuk berseru minta belas kasihan Tuhan, sampai Tuhan berkata, aku kok tergerak ya hatiku untuk menolong orang ini. Dia itu begitu gigih untuk berseru, bahkan dia betul-betul menyerahkan dirinya total kepada Tuhan. Bapak Ibu, setiap pergumulan yang kita hadapi, selagi kita masih menghadapinya dengan kekuatan kita, selagi kita masih terus mencari jawaban dari kebisaan kesanggupan kita, kita tidak sedang menyerah kepada Tuhan. Tapi biarlah hari-hari ini, hari-hari di mana kita sedang berpuasa ini, kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Kita betul-betul berkata, Tuhan, kekuatanku tidak ada lagi. Aku mau menyerahkan diriku total kepada Tuhan. Sampai hati Tuhan tergerak dan belas kasihannya turun kepada kita. Ada satu kesaksian Bapak Ibu. Ada satu anak, dia anak dari tukang becak Bapak Ibu ya. Tapi dia pengen banget sekolah kedokteran. Hari itu dia ikut di satu komunitas. Komunitas itu komunitas anak-anak jalanan sebetulnya. Dia ikut di satu komunitas itu. Setiap hari dia datang, dia belajar di komunitas anak jalanan itu. Mereka ada bimbingan belajar, ada orang yang menaruh hatinya buat anak-anak ini dan mengajar mereka. Anak ini, cewek, perempuan, pada waktu itu dia masih kelas 3 atau kelas 4 SD. Setiap hari dia datang ke komunitas itu. Dia datang ke komunitas itu. Dia ikut. Satu kali dia ditanya, "Nah, apa cita-citamu?" Dia berkata, "Aku
pengen jadi dokter. Bapak Ibu, secara manusia itu berat. Karena ayahnya hanya bekerja jadi tukang becak dan ibunya tidak bekerja. Secara manusia itu berat. Tapi anak ini di komunitas ini diajari berdoa, diajari memuji Tuhan, diajari puasa. Meskipun dia bukan dari Kristiani gitu ya Bapak Ibu ya. Diajari berdoa, diajari menyembah, diajari puasa, diajari mendeklarasikan diri, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Hari demi hari, tahun demi tahun. Ketika mau masuk SMP, ada satu SMP yang menyediakan beasiswa buat anak ini. Dia jalani lagi hari demi hari, tetap dengan cita-citanya, tetap dengan mimpinya. Ketika dia masuk ke SMA, dia dapat beasiswa lagi, tetap dengan impiannya. Detik ketika dia sudah hampir lulus ke SMA Bapak Ibu, selama 6 bulan semester terakhir dari sekolahnya di SMA, dia mengambil langkah iman, berpuasa. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan ini universitas yang saya tuju, Tuhan ini fakultas yang saya tuju, kedokteran Bapak Ibu. Dan dia terus berjuang, dia terus berdoa. Di satu sisi dia belajar, tapi di sisi rohani dia terus berdoa, dia terus berpuasa. Dia berkata, Tuhan, aku tidak mampu tanpa Tuhan, tapi aku mau, aku pengen. Dan singkat cerita Bapak Ibu, ketika kemudian dia lulus dari sekolah dan dia mulai masuk ke perguruan tinggi, dia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan beasiswa total Bapak Ibu. Secara manusia itu tidak mungkin, tapi apa yang dia pegang dari dia kecil, bekal-bekal yang dia terima dari kakak-kakak pembimbing di bimbelnya, dan di akhir-akhir waktu, di timing terakhir, dia mengambil langkah iman, dia mengambil tindakan untuk minta belas kasihan Tuhan, untuk berkata, Tuhan, kalau bukan Tuhan aku tidak bisa. Hari ini dia ada di Fakultas Kedokteran UI. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita hadapi hari ini, seberapa berat pergumulan, masalah, persoalan yang sedang Bapak Ibu hadapi hari ini. Di tengah-tengah doa puasa 40 hari ini, ayo berkata, Tuhan, aku berserah, aku menyerahkan diriku Tuhan, aku tidak bisa tanpa Tuhan. Hari ini Tuhan, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Tuhan, aku berseru, aku menyerah, tolong aku Tuhan. Ulurkan tongkat perkenananmu Tuhan, ulurkan Tuhan belas kasihan buat aku, ulurkan pengampunanmu buat aku Tuhan, supaya aku dimenangkan. Bapak Ibu, saya berdoa, doa puasa 40 hari yang kita jalani hari-hari ini bukan sekedar program gereja yang sedang kita ikuti, tapi setelah selesai program ini, kita mengalami terobosan yang dari Tuhan. Hidup kita mengalami terobosan yang dari Tuhan. Kita mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari ini. Saya berdoa supaya Bapak Ibu semua semakin semangat dalam puasa, mengikuti puasa 40 hari ini. Tuhan bersama, Tuhan berserta kita. Mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kesempatan memuji menyembah-Mu pada hari ini. Tuhan melihat semua anak-anak-Mu yang menyembah, yang mencari Engkau, mendengar firman-Mu dan siap mempraktikannya. Tuhan berkati semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semuanya, juga khususnya Ibu Silvi yang sudah sharing firman. Tuhan memberkati keluarga, masa depan semakin indah luar biasa. Kami minta pertolongan-Mu, perlindungan-Mu kepada semua anak-anak-Mu, sehingga sepanjang hari ini apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Setiap pekerjaan
Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Tuhan berikan keberhasilan kemanapun anak-anak-Mu berada. Damai sejahtera Tuhan menyertai. Kuasa Tuhan selalu terjadi. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari dengan sukacita. Immanuel, Tuhan bersama kami. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat, Tuhan memberkati.